akan bacakan peraturan saat mengikuti IHMPA yang akan dibacakan oleh Kak Sisil. Silakan Kak. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan peraturan saat mengikuti IHMPA hari ini ya. Yang pertama, memakai pakaian yang baik dan sopan. Yang kedua, on kamera selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, duduk dengan baik. Keempat, mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Yang terakhir, minta tolong untuk mengganti nama bisu menjadi nama _kelas. Oke, terima kasih. Nah, tadi Kak Sisil sudah membacakan peraturan saat mengikuti IHMPA. Saatnya kita akan bersaat teduh. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak ibadah sendiri adik-adik. Ada dari kakak-kakak katekisan yang hadir bersama kita di ibadah hari ini. Untuk kakak-kakak katekisan dipersilahkan untuk boleh raise hand atau on mic-nya. Boleh sapa adik-adik. Wah, ada Kak David tuh. Ada David. Halo Kak David. Sama Gracia. Oke, siapa lagi ya? Yuk kakak-kakak katekisan. Oh, ada Kak Ratu. Oh, ternyata Kak Ratu itu katekisan. Ada Kak Eliana, ada Kak Rian, ada Kak Christopher, Kak Diki, ada Kak Lydia, Kak Caroline. Oh, banyak ya. Minta tolong ya kakak. Banyak Kak. On cam ya kak ya, biar tahu mukanya. Oh, ini loh kakak yang kemarin. Iya. Iya. Atau ada Kakak. kakak-kakak dari katekisan yang mau menyapa adik-adik? Silakan kakak-kakak. Boleh nyalakan mic-nya, Kak. Kakaknya, sapa adik-adiknya. Wah, banyak nih Kak yang hadir pada hari ini, Kak. Itu yang on cam ada Kak Dwiki. Mungkin Kak Dwiki mau sapa-sapa adiknya, adik-adiknya. Halo. Halo Kak Dwiki. Halo Kak Diki. Halo kak. Kak Dwiki dari sektor Oke, mana Kak? Kak. Dari sektor Haleluya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Dwiki. Sama. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita saatnya akan menyanyikan Mars PA ya Kak Sisil ya? Ya, betul sekali. Dengan sikap duduk Mari yang Kak, silakan sempurna, Kak. kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Mars PA. Untuk membuka ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Dengan sikap duduk yang sempurna, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberkati kami, membangun kami dalam keadaan yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah PA melalui Zoom. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah pada hari ini, supaya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini penuh sukacita ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Boleh pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Mazmur, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yang akan dibacakan oleh adik Jesinda dari sektor Eden. Silakan.
Shalom, bacaan Mazmur hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Adik Jacinda. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Kak Alfa. Untuk memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada sukacita kah di hati adik-adik? Ada Kak. Puji Tuhan. Kok Kak Geral yang jawab ya? Adik-adik gimana? Kalau ada sukacita, raise hand. Kalau ada sukacita, klik raise hand. Amin. Ya. Kiranya apapun keadaan kita, ya. Apapun keadaan kita, hati kita tetap sukacita karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ya. Sebelum kita baca Alkitab, ya, ayo adik-adik kita berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami terus ingat dan mampu melakukan firman-Mu. Siang ini kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu yang ada dalam kitab Imamat. Kiranya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman ini dalam hidup kami. Berkati juga kakak layan yang membawakan renungan, agar hanya Roh Kudus-Mu saja yang berbicara, agar hanya firman-Mu saja yang disampaikan Tuhan Yesus, bukan hasil pikiran manusia. Karena hasil pikiran manusia sudah cemar karena dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Sekarang, ya. Udah yang raise hand sekarang turunkan ya. Sekarang kita habis berdoa. Kita akan dengarkan ayat Alkitabnya yang dibacakan oleh Adik Yanu. Tapi Adik Yanu ada di sini juga ya. Tapi kita lewat video ya. Silakan Kak. Hai, nama saya Yanu. Saya mau membacakan firman Tuhan. Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, bicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari, sebab akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa ruangan. Akulah Tuhan Allahmu. Selamat hari Minggu. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, kita tadi sama-sama sudah dengarkan ya ayat Alkitab yang dibacakan oleh adik Yanu. Ada yang bisa ulangi tadi ayatnya dari mana, adik-adik? Ayatnya dari mana tadi? Oh, malu-malu semua. Ya, ayatnya tadi dari Imamat. Oh, di-mute semua. Oke, lewat komentar aja adik-adik, ketik di komentar ya. Ayatnya tadi dari mana? Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang saya Kakak izin share screen ya. Oke, layar Kakak sudah terlihat ya? Kalau sudah ya, kalau sudah ketik di chat. Loh? Udah ada yang nulis. Yanu, nggak usah nulis juga Yanu ya. Ya, sebentar. Nah, oke. Ya, Kakak, ya. Kakak di sini pakai komputernya Kakak langsung ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4 ya. Ternyata banyak yang nyoret-nyoret adik-adik ini. Ya. Ini menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Kalau belum disuruh nulis sudah nyoret-nyoret, ya. Nah. Waduh, kok gitu ya? Oh ya Kak, itu yang pakai emoticon tangan itu siapa ya? Kok bukan pakai nama? Yo, ya. Atau Kakak nggak usah share screen kalau gitu ya, kalau dicoret-coret ya. Oke, terima kasih adik Binaya ya. Oke, ya sekarang Kakak lanjutkan dulu ya. Tadi Tuhan berfirman kepada Musa. Ada yang tahu siapa Musa? Bisa ngetik di chat. Ada yang tahu siapa Musa? Siapa itu Musa? Iya. Oke, Musa itu yang memimpin bangsa Israel ke luar Mesir menuju tanah perjanjian, ya. Nah, Tuhan waktu itu kan yang percaya Tuhan baru umat Israel. Nah, Tuhan kasih firman ke Musa, ya. Kasih firman apa sih yang dikehendaki Tuhan, ya. Kalau adik-adik baca di ayat 2, apa yang diinginkan Tuhan kepada Musa dan juga kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ayo, ada yang bisa ketik jawabannya? Apa yang diinginkan Tuhan? Aduh, adik Davin, jangan coret-coret ya. Apa yang diinginkan Tuhan? Oke, kakak langsung tulis ya. Taat ya kepada Tuhan.
Ya, itu ada apa? Itu yang Tuhan inginkan ya. Nah, taatnya ini yang seperti apa? Di ayat 2. Ayo, di ayat 2 Tuhan ingin kita menjadi apa? Ada adik-adik yang bisa nulis di chat enggak? Jangan nulis di layar, nulis di chat ya. Ayo nulis di chat. Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Kasih di ayat 2. Di ayat 2. Di ayat 2. Ayo adik-adik yang tanggung coba. Saya ingin dengar suaranya juga. Adik-adik AK sudah jawab kasih. Oh, ada satu. Adik Valencia, kudus. Ya. Apa benar? Ya. Ya, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Berarti keinginan Tuhan apa? Agar kita hidup apa? Hidup kudus, ya, hidup kudus. Nah, hidup kudusnya ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya hidup kudus ini ya? Ayo kita sama-sama baca ayat 3 sampai 4 ya. Sebelumnya kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan sudah kudus ya. Dan kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Makanya kita harus ya hidup juga seperti Tuhan. Kita juga sudah dimampukan Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, kita juga sudah terima Roh Kudus ya. Makanya kita juga harus hidup kudus karena sudah ada Roh Kudus ya. Oke, saya akan share layar berikutnya ya. Nah. Oke, ya. Perbuatan hidup kudus contohnya apa? Contohnya perbuatan hidup kudus apa? Di ayat 3. Di ayat 3 hidup kudusnya seperti apa? Ada 2 contoh. Di ayat 2 contoh hidup kudusnya ada 2, apa aja? Menyegani dan menghormati orang tua. Oke, kakak tulis ya. Hormati orang tua ya. Hormati ayah dan ibu ya. Kenapa harus menghormati orang tua? Karena orang tua itu perwakilan Tuhan kepada kita anak-anak ya. Siapa yang merawat hidup kita? Ya, orang tua ya. Nah, meskipun ya kita mungkin sering merasa orang tuaku nggak peduli sama aku. Tapi ingat bahwa harus terus diingat bahwa kita
di dunia ini lewat orang tua, ya. Tuhan sudah memberikan kita, ya, penyertaan lewat orang tua, ya. Nah, kalau orang tua kita mungkin, ya, kita rasa, Kak, aku kok sulit ya, gitu. Ya, kita berdoa sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan agar menjadi anak yang baik, yang tetap bisa menghormati orang tua kita apapun keadaannya, karena ini sudah perintah Tuhan, ya. Ya, adik-adik, contoh deh, pernah nggak keasikan main game sampai berjam-jam? Terus yang mengingatkan kita siapa? Orang tua, ya kan? Pernah nggak tidur bangun kesiangan? Yang membangunkan siapa? Kalau bangun kesiangan yang membangunkan siapa? Nah, itu dia, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Pentingnya kita menghormati orang tua karena kita udah dikasih penyertaan dari Tuhan, ya, lewat orang tua. Yang kedua, perbuatan hidup kudus, ya. Contohnya apa? Perbuatan hidup kudus di ayat 3 lagi. Apa itu? Menghargai hari Sabat. Kalau hari Sabatnya orang Kristen, hari apa jadinya, ya? Bisa dicek, ditulis hari Sabatnya orang Kristen hari apa? Hari? Oh, Kak David yang jawab, ya. Oh, Kak Yanu, Natal. Bukan Natal, ya. Natal itu hari memang peringatan, ya, memperingati lahirnya Tuhan kita. Tetapi ingat, ya, ada satu hal yang penting kita rayakan setiap pekan, gak usah nunggu sampai Natal, yaitu hari Minggu, ya. Terima kasih, ini udah dituliskan jadi kakak langsung teruskan, ya. Hari Minggu, ya. Hari Minggu kita memperingati apa? Kita memperingati apa hari Minggu sebenarnya? Kebangkitannya siapa? Kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Iya, Yunika juga menulis juga, ya. Ya, kebangkitannya Tuhan Yesus, ya, yang kita peringati setiap hari Minggu, ya. Hari Sabat, ya, kita perayaannya, tapi kita terus mengingat setiap hari Minggu, ya. Makanya kalau ibadah hari Minggu, ya, harus benar-benar serius, ya. Serius, mendengarkan dengan serius, ya, tidak main-main, tidak sambil ngobrol, ya. Lalu kalau misalnya sudah hari Sabtu, tidurnya jangan malam-malam, biar bangunnya besoknya enggak telat, ya. Ini juga orang tuanya juga yang harus diingatkan kalau sudah hari Minggu, ya, kalau bisa jangan hindari urusan kerja, ya, fokus untuk utamakan dulu beribadah, ya. Wah, layar saya jadi banyak merahnya, ya. Izin, mohon maaf, saya hapus dulu, ya. Nah, oke. Sekarang yang ketiga, ya. Tadi kita sudah 2, hormati orang tua, menghargai hari Sabat. Yang ketiga apa, ya? Yang ketiga,
Di ayat 4 kita tidak boleh apa? Jangan berpaling kepada berhala, jangan menyembah berhala. Nah, ini penting ya, jangan menyembah berhala. Berhala itu apa? Yang bukan Tuhan, tapi yang kita sembah. Wah, itu bahaya. Yang bukan Tuhan, tapi kita sembah. Ya, betul adik Larasati, karena Tuhan kita Tuhan Yesus. Enggak boleh ada hal lain yang kita sembah. Ya, apa contohnya berhala? Apa contoh dari berhala ya? Kalau orang zaman dulu kan nyembah patung, ya. Orang modern masa nyembah patung? Nyembah apa orang zaman sekarang? Nyembah? Wah, ini komentarnya. Betul ini. Betul ini, ya. Nyembah handphone, ya. Ayo, uang, ya. Oh, adik Nathanael nyembah uang. Wah, ya. Wah, ini, ya. Ini yang lambang emoji ini ya, tolong tulis nama ya. Kalau nggak mau tulis nama, nanti nggak boleh masuk loh, ya. Oke, ada uang, ada HP, ya. Oh, bangun tidur harusnya baca Alkitab, tapi biasanya kita ngapain? Baca apa? Baca status, ya. Macam-macam, hati-hati sekarang berhalanya, ya. Ada HP. Kalau orang besar, berhalanya uang, ya. Bangun tidur udah sibuk lihat lilinnya hijau apa merah sahamnya, ya. Lalu apalagi populer ya, misal sekarang pada kepengen jadi YouTuber gak mau sekolah, nah itu bisa jadi berhala juga, hati-hati ya. Popularitas atau terkenal ya, itu juga berhala. Komik juga ya, kalau lebih suka baca komik daripada Alkitab, itu berhala, ya. Nggak perlu mikirkan hal seperti penyembah setan, ya. Itu jelas berhala. Tapi ada berhala lain yang lebih tersembunyi yang kita harus hati-hati. Messi putus sekolah, tetapi main bola. Iya, karena dia serius, Messi, ya. Apakah kamu sama seperti Messi, ya? Komitmen, begitu putus sekolah terus latihan bola, ya. Lalu gimana caranya? Harus dilihat juga di Indonesia juga banyak di Indonesia juga kurang mendukung, nggak kayak tempatnya Messi, ya. Itu kembali ke poin 1, siapa yang bisa mengatur cita-cita kita agar sukses, membantu kita? Orang tua, ya. Jadi dengarkanlah orang tuamu. Kamu punya bakat apapun, ya. Konsultasikan ke orang tuamu, mereka yang tahu, ya. Gitu ya, adik-adik ya. Terus berdoa juga, tetap berdoa. Kamu misalnya ingin jadi pemain bola, ya terus latihan, terus berdoa juga ya. Nanti kita doakan juga ya cita-citanya teman-teman ini, ya. Namanya ini Kipli, beneran namanya Kipli, ya nggak tahu lagi lah, ya. Gitu ya adik-adik. Jadi kesimpulannya hari ini kita ada 3, ya. Pertama, Tuhan ada 4 sebenarnya. Pertama, Tuhan ingin kita hidup kudus karena Tuhan kita kudus dan karena kita sudah ada Roh Kudus.
2. Contoh hidup kudus apa? Ada 3. Hormati orang tua. Itu 1. Menghargai hari Sabat. Kedua, dan jangan menyembah berhala. Ya. Ada lagi enggak perbuatan hidup kudus lagi contohnya? Ada lagi enggak contoh lagi perbuatan hidup kudus? Masih ada ya. Masih ada ya. Saya stop share. Kenapa saya stop share? Karena perbuatan hidup kudus nanti ya, perbuatan hidup kudus itu jadi aktivitas teman-teman di AK ya, aktivitas semua teman-teman nanti ya, nanti akan diumumkan di warta PA ya, itu ya adik-adik. Nah, agar kita makin mengingat firman Tuhan kali ini, mari kita sama-sama memuji ya. Sama-sama memuji dari Kidung Ceria 198. Sekarang kita sudah habis dari renungan, kita masuk dalam apa? Kita masuk dalam doa syafaat. Ya, Adik Yanu ada apa? Raise hand, Adik Yanu. Oh, kepencet mungkin ya. Oke, ada yang mau didoakan nggak adik-adik? Ada yang mau didoakan nggak adik-adik? Mas Kipli mau didoakan apa? Oh, Davin mau didoakan apa? Oke, udah ulangan, udah UTSK di Sidoarjo. Kak Cecil, Kak Geral. Davin ujian harian kita. Oh. Davin sakit batuk ya, terus Nathanael sekolah, Mikel ulangan ya, Matthew PTS ini apa Matthew? Penilaian tengah semester Kak. Oh, PTS kalau kita ya. Matthew PTS, terus Davin tadi batuk ya. Terus apa? Oh ya, banyak ulangan juga ini. Anindya juga ulangan ya. Kayaknya hampir banyak juga yang mau ulangan ya. Anindya. Terus siapa tadi yang ngetik ulangan sebelumnya? Mikel, Nathanael, oh Yunika tugas ya. Kalau tugas ya, kuncinya satu ya. Kalian harus ada keinginan untuk mengerjakan. Kalau nggak ingin mengerjakan, ya segampang apapun tugasnya nggak akan selesai, ya. Makanya terus minta dikuatkan Tuhan, ya. Kita sama-sama berdoa, ya, untuk itu juga, ya.
Oke? Oh, Felicia, iya. Felicia ulang bulan ya. Oke. Oke? Ya. Oh ya, susah ya. Susah. Sudah minta tolong orang tuanya juga untuk bantu. Ya. Tapi bantu aja ya, bantu mempelajari, jangan bantu mengerjakan. Nanti kalau Unique dan teman-teman lain ngerjakan tugasnya sendiri, ya, nanti terbiasa mengerjakan tugas dan ulangan berikutnya, jadi nggak susah lagi, ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Oh ya, sudah ada yang offline, berarti kesehatan juga ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang menyelamatkan kami dari kuasa maut lewat penebusan-Mu. Terima kasih atas renungan pada hari ini. Kami sudah sama-sama belajar bahwa karena Tuhan adalah kudus, dan karena dalam hati kami sudah ada Roh Kudus, sejak kami mengaku percaya kepadamu, maka Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus terus menuntun kami untuk terus hidup kudus, agar kami tidak tergoda dengan keinginan untuk berbuat jahat, untuk berbuat iseng, karena kami sudah belajar apa yang baik dan yang tidak lewat firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus sebagai contoh, kami mau untuk taat kepada orang tua, tidak hanya taat tapi juga hormat, agar kami tidak suka menggerutu pada orang tua, agar kami lebih mengasihi orang tua kami. Dan juga kami berdoa agar kami juga bisa lebih menghormati hari Sabat-Mu, terutama ibadah-ibadah, agar kami bisa menghargai dan mengingat betapa besar karya penyelamatan-Mu, dan agar kami juga bisa menghindarkan diri dari berhala-berhala tidak perlu yang mencoba merebut tempat-Mu dalam hati kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak yang terus mengejar kekudusan, terus mengejar untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan menahan godaan-godaan yang sering muncul dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PA, agar Engkau terus sertai, agar bisa terus menjadi terang bagi kami, dan agar kami juga bisa banyak melayani dalam PA juga, baik kami membacakan firman, maupun membacakan mazmur, maupun lewat kesaksian kami. Karena kami juga mau bersaksi, Tuhan Yesus, karena kami juga mau menjadi terang-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami sudah di masa pandemi, meskipun memang belum 100% selesai pandeminya, tetapi kami sudah mulai sekolah offline. Kiranya Engkau terus berkati kesehatan kami, Tuhan Yesus, agar kami mampu terus belajar dengan baik, dengan kondisi tubuh yang prima, yang bugar. Dan Tuhan Yesus, di antara kami mungkin ada yang sakit, atau mungkin keluarganya yang sedang sakit,
karena pandemi atau karena penyakit yang lainnya. Kami percaya hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan kami. Maka kami menyerahkan hidup kami, kesehatan kami, atau kesehatan semua orang yang kami kasihi, Bapak Ibu kami, keluarga kami, teman-teman kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang bisa menjadi penyembuh bagi kami. Baik itu lewat obat yang kami terima, lewat dokter yang mengunjungi kami, maupun lewat hal-hal lain yang kami terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, tempat kami ada yang akan mengadakan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Di tempat lain juga sudah ada yang ulangan-ulangan, kuis-kuis. Di tempat lain kami juga menerima tugas-tugas yang mungkin karena masih hybrid, jadi kami mungkin ada yang masih hybrid ataupun yang baru offline, sehingga kami masih belum memahami benar materinya, sehingga kami kesulitan dalam tugas. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menyertai belajar kami. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami melakukan semua hal yang baik, termasuk mengerjakan ulangan dengan baik dan jujur. Ingatkan kami Tuhan Yesus agar tidak berbuat curang, karena kami Tuhan Yesus menjadi terang, contohnya dengan tetap hidup jujur. Dan Tuhan Yesus berkati belajar kami agar kami bisa memahami materi dengan baik, sehingga tidak hanya saat ulangan, tetapi saat nanti ketika kami dewasa, apa yang kami pelajari benar-benar berguna untuk kehidupan kami. Kami juga menyerahkan cita-cita kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang tahu masa depan kami Tuhan Yesus. Kiranya cita-cita kami bisa memuliakan nama-Mu, dan kiranya kami bisa mengembangkan cita-cita kami, tetapi semuanya kami kembalikan hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus, yang mengetahui yang terbaik untuk kami semua. Kami juga menyerahkan Sidoarjo, Indonesia, dan seluruh dunia hanya dalam tangan-Mu. Berikan pemimpin kami hikmat untuk bisa memerintah dengan baik, memerintah dengan damai, dan memerintah dengan taat kepada firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, sekolah kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kakak-kakak. Oke, adik-adik, setelah kita tadi berdoa, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelum itu,
mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dari kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-17 kita akan membaca. Nah, untuk pembacaan kali ini akan dibacakan dari kakak katekisan. Kak, dimohon kepada Kak Dwiki untuk membacakan kepada kita semua. Silakan Kak. Ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kak Dwiki. Nah, jadi kita akan memberikan persembahan ya. Adik-adik bisa menitipkan ke orang tua. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami untuk pelajaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat lewat KPA. Sekarang kita masuk di dalam warta ya Kak ya. Iya Kak. Oke, mohon perhatiannya sebentar ya adik-adik. Nah, untuk aktivitas adik-adik bisa lihat di layar adik-adik masing-masing. Ini aktivitas kelas Batita TK. Lingkarilah gambar yang menunjukkan sikap menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik tugasnya itu ya untuk kelas Batita TK. Lembar aktivitas bisa adik-adik dapatkan di link yang ada di layar adik-adik. Kirimkan foto aktivitas ke grup WA PA Bethesda
dengan format nama, underscore sektor, underscore kelasnya, adik-adik kelas apa, Batita atau TK. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Kak. Selanjutnya adalah aktivitas untuk kelas AK dan AT. Nah, kalian menyebutkan minimal 5 sikap yang menyenangkan hati Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kirimkan video aktivitas tersebut ke grup WA PA dengan format nama underscore sektor underscore kelasnya AK atau AT ya. Videonya berbentuk landscape gini ya, landscape dan memakai pakaian yang rapi adik-adik. Jadi di video sambil menyebutkan minimal 5 sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk deadline pengumpulannya tadi Kak, oh iya, tanggal 9 ya Kak ya? Betul, tanggal 9 ya, terakhir mengumpulkannya tanggal 9 Maret 2022. Oke, selanjutnya ini adik-adik ada seminar parenting. Nah, bisa dikasih tahu ke orang tuanya untuk mengikuti seminar parenting ini dengan judul My Parents, My First Supporter. Ini seminarnya diadakan offline, jadi di gedung gereja ya, hari Minggu depan tanggal 13 Maret 2022 jam 1 siang di GPIB Bethesda Sidoarjo. Atau kalau masih mau tanya-tanya silahkan tanya ke kakak Layan ya. Seminar ini gratis adik-adik. Nah, silahkan ajak orang tua kalian untuk mengikuti seminar ini. Oke, selanjutnya. Nah, kakak mau mengingatkan untuk adik-adik, IHMPA minggu depan akan tayang melalui YouTube channelnya, YouTube Pelkat PA GPIB Bethesda Sidoarjo. Akan tayang mulai pukul 6 pagi adik-adik. Jangan lupa ya di YouTube Pelkat PA Bethesda Sidoarjo untuk ibadah minggu depannya adik-adik. Kak, siap. Nah, sekarang kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 12 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kak Alfa atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak. Terima kasih juga untuk adik Yanu yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga kepada adik Jesinda yang sudah membacakan Mazmur untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Dwiki yang tadi sudah membantu membacakan ayat dasar persembahan. Terima kasih Kak Dwiki. Nah, terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak dari katekisan yang juga sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Kak Gera. Terima kasih kepada Kak Sisil. Terima kasih Kak. Nah, adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 259, Tinggallah dalam Yesus, dengan duduk yang sempurna ya. Asal dengan setia tinggal
Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai hidup kami, yang terus membimbing kami, baik kepada kami yang berulang tahun, maupun kepada kami yang berulang bulan, maupun kepada kami semua pada saat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau terus menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga terus menyertai kami, agar kami terus ingat, terus setia memuliakan nama-Mu. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami menjadi terang-Mu. Kiranya Engkau menyertai dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat kerja kami mungkin, dimanapun kami berada. Damai sejahtera Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, dan terus memelihara hidup kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Boleh Yesus sapa memberkati kakak-kakaknya. adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Memberkati adik-adik semua. Ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Dadah. Dadah Mami, sampai jumpa. Wah, Mami Dadah, siapa makan. itu? Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Tuhan Ruth. Yesus memberkati Kak Ro juga. Kakak-kakak katekisan, Tuhan memberkati juga.